Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allah akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan menanggapi terkait dengan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Memang tim Raja Wali saya diinstruksikan oleh tim Raja Nusantara agar mengeluarkan dua tanggapan saat ini, yaitu yang pertama terkait dengan klaim WF Sherina Soekarno, dan yang kedua klaim mengenai Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Nanti mungkin berikutnya kami juga akan menanggapi beberapa hal yang terkait dengan informasi-informasi di media sosial. Kenapa itu dilakukan? Karena memang fakta itu harus disodorkan. Terlepas nanti Anda akan menerima itu atau tidak, itu tidak mengurangi kadar kebenaran dari sebuah fakta. Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu diindukkan atau diurutkan dalam silsilah Nabi Sis. Dalam video Nabi Sis bin Adam, patrilineal dan Sang Hyang Imajiner, sebenarnya saya sudah tebak, tetapi mungkin masih belum tim Raja Wali menginginkan yang lebih jelas lah, intinya begitu. Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Jadi begini, Nabi Sis itu lahir tanpa rahim. Nabi Sis itu lahir tanpa ovum karena dia dilahirkan hanya dari struktur sperma. Ini sebagai jawaban Allah terhadap rebutan hak anak terkait dengan garis keturunan. Adam mengklaim anaknya anak Adam, Hawa mengklaim anaknya dari garis Hawa. Sehingga Allah memerintahkan untuk memasukkan sperma ke dalam bejana, untuk memasukkan ovum ke dalam bejana yang lain. Sehingga ternyata sperma yang Adam yang ada dalam bejana itulah yang menjadi anak, yaitu Sis. Jadi anak Nabi Adam itu ada 20, dan yang satu itu Nabi Sis itu tunggal karena dia dilahirkan tanpa rahim. Ini mukjizat sebenarnya. Maksudnya hal seperti ini mukjizat karena Hawa pun lahir tanpa ibu. Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Unta Nabi Soleh juga dari batu. Jadi sebenarnya ini adalah mukjizat untuk menjawab permasalahan atau untuk menjawab pertanyaan Nabi Adam. Nah, karena Nabi Sis ini tidak memiliki pasangan, karena kan waktu itu anak Nabi Adam dipasang-pasangkan untuk menciptakan keturunan. Karena Nabi Sis ini tidak memiliki pasangan, maka silsilah dalam kebatinan Jawa membuat merangkai cerita, kemudian menduga-duga bahwa Nabi Sis ini menikah dengan sosok jin. Jadi kalau di sini nanti Nabi Sis ini melahirkan Anwar dan Anwas. Sebenarnya ini ceritanya mirip wayang ya. Ceritanya mirip wayang. Nanti ada Semar dan sebagainya lah gitu. Ada Nurasan, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang. Saya tidak perlu masuk ke situ lah ya. Yang intinya begini, setelah kami cek secara spirit, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, ini saya bermusyahadah kepada Allah. Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu tidak ada. Sekali lagi, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu tidak ada. Nah, tapi karena ada kepercayaan yang berkembang melalui cerita atau narasi-narasi itu, maka kekosongan sosok pada nama yang tertera oleh rekaan itu menjadi ada. Sekali lagi,
Nama yang kosong karena rekaan itu diisi oleh makhluk-makhluk tertentu untuk kepentingan penyesatan. Akhirnya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu ada yang mengisi. Seperti halnya Semar. Semar itu rekaan Kanjeng Sunan Kalijaga, tidak ada sosok realnya. Namun karena sosoknya kosong tapi namanya ada dan sangat besar, kemudian diisi oleh makhluk-makhluk jin supaya terlibat dalam penyesatan. Jadi kami cek di spirit, tidak ada perkawinan antara Nabi Sis dengan jin, siapapun nama jinnya, apakah Dlajah atau siapa itu saya tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Karena pernikahan fisik antara manusia dengan jin itu tidak bisa menghasilkan sistem DNA atau genetika secara ilmiah. Kalau Anda mengatakan bahwa Nabi Sis lahir dari bejana tanpa ovum, tanpa rahim, bisa. Kemudian Anda mengaitkan bahwasanya dengan tanpa ovarium aja Nabi Sis bisa lahir, kenapa tidak memungkinkan Nabi Sis menikah dengan jin, kan gitu ya. Pada prinsipnya saya tegaskan begini. Kelahiran Nabi Sis itu adalah mukjizat untuk menjawab pertanyaan Adam. Sedangkan pernikahan Nabi Sis dengan jin-jin itu adalah hanya dugaan. Nabi Sis itu menikah dengan bangsa manusia, dengan keturunan Adam yang lain. Karena umur mereka kan panjang. Jadi bisa regenerasi dulu kemudian menikah. Tetapi tidak ada fakta di spirit Nabi Sis menikah dengan bangsa jin. Sehingga Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu posisinya hanya nama yang direka, yang kemudian nama itu diisi oleh sosok makhluk sebangsa jin untuk membangun kepercayaan dan melencengkan akidah. Siapapun yang mengenal itu berarti sudah melenceng. Jika memang Anda penasaran dengan faktanya, dalam video sebelumnya sudah sampaikan, usahakan jangan bertanya terhadap orang yang kesurupan ya, karena mereka itu dalam bangsa jin itu sudah saya sebutkan, mereka itu membuat sebuah mega teater yang karakternya atau yang tokoh-tokohnya diisi oleh yang tokoh-tokohnya itu memanfaatkan nama-nama yang kita buat, kemudian diisi oleh mereka supaya peran-peran itu berjalan seolah-olah menjadi fakta yang ada, yang pada akhirnya kemudian memelesetkan akidah itu sendiri. Itu ya. Jadi kembali saya tegaskan, Semar, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, manusia setengah dewa itu tidak ada. Di spirit tidak ada, sudah kami cek tidak ada. Kalau bangsa siluman ada, tapi kalau Sang Hyang itu tidak ada. Tidak ada, di langit pun tidak ada. Nah, oleh karena itu, mari kita tetap luruskan akidah. Kita bedakan mana fakta yang sebenarnya dan mana yang dunia hayalan. Itu jangan sampai dunia hayalan kita ini diwujudkan oleh sosok yang tidak jelas sehingga merusak akidah kita. Ya. Nah, jadi itu hasil dari investigasi tim Raja Wali menegaskan bahwasanya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana tidak ada. Maka kami tim Raja Nusantara menghimbau kepada siapapun yang mempercayai eksistensi Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana untuk secepatnya berlindung kepada Allah. Kalau dipanggil datang, pasti datang karena jin gitu. Itu jin, asli jin gitu. Kalau Anda tidak percaya, sekarang caranya begini. Anda bikin sebuah nama, kemudian Anda puja nama itu. Suatu saat nama itu akan muncul sebagai sosok jin. Kuntilanak itu di Amerika tidak ada, di sini ada. Karena apa? Nama kuntilanak itu kosong, diisi oleh makhluk jin supaya untuk melecehkan akidah. Tapi sebaliknya di sini pampir tidak ada.
Nah, itu. Jadi pada prinsipnya kerja-kerja jin setan itu adalah mengisi ruang-ruang imajinasi kita kemudian diwujudkan untuk merubah atau melencengkan akidah kita. Kalau sang hyang itu ada, memang jadi ada karena diisi oleh makhluk-makhluk itu. Tapi pada prinsipnya itu tidak ada karena rekaan awalnya rekaan. Tidak ada pernikahan antara sis dengan jin. Itu fakta mutlaknya begitu. Oke, terima kasih ya. Mari kita tetap berlindung kepada Allah. Dan saya menghimbau kepada saudara-saudaraku yang masih mempercayai Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana sebagai sosok atau sebagai pujaan itu, sebagai sosok gaib yang dimuliakan, tolong berhentilah, tolong berhenti. Sebelum nanti Anda diberhentikan oleh ya Gusti Allah langsung, tolong berhenti. Mari kita luruskan kembali akidah kita hanya kepada Allah, dan kita mengakui bahwa eksistensi jin, setan, iblis itu ada. Tetapi kita tidak bersandar kepada makhluk-makhluk itu. Mari kita tetap berlindung kepada Allah. Semoga kita diberi berkah dan ridha Allah. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.